Halo, saya Rita Febrianti dari kelompok 1 Statiska bersama rekan saya Arul Ramadan, Muhammad Ridwan Nugraha, dan Muhammad Ridwan. Di sini saya akan membedah distribusi frekuensi dan jenis grafik. Apa sih distribusi frekuensi? Nah, distribusi frekuensi ini merupakan penyusunan data ke dalam kelas-kelas tertentu, di mana setiap individu item hanya termasuk ke dalam salah satu kelas tertentu saja. Pengelompokan data berdasarkan kemiripan ciri. Apa tujuan distribusi frekuensi? Nah, di sini tujuan distribusi frekuensi adalah untuk mengatur data mentah yang belum dikelompokkan menjadi bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Ada dua macam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi tunggal adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka yang tidak dikelompokkan. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi kelompok adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan pancaran frekuensi dari data angka, di mana angka-angka tersebut dikelompok-kelompokkan. Nah, di sini kelompok kami akan membedah sebuah kasus jumlah desa menurut provinsi dan letak geografi. Kita lihat jumlah provinsi dan jumlah desa, provinsi dan letak geografi menurut provinsi dan letak geografi tepi laut. Situs ini kita ambil dari Badan Pusat Statistika. Jadi, untuk mengurutkan data dari tabel yang telah kita peroleh dari website atau web BPS, jadi untuk membuatnya menjadi data dalam bentuk distribusi frekuensi kelompok, maka beberapa langkah berikut ini perlu ditempuh, yaitu diantaranya: 1. Mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. 2. Tentukan rentang atau bisa diganti dengan range, ialah data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, dalam hal ini karena data terbesar sama dengan 1064 dan data terkecil sama dengan 15, maka rentang sama dengan 1064 dikurangi 15 sama dengan 1049. Nah, 1064 ini adalah data terbesar dari data BPS-nya. Kemudian angka 15 ini dari perolehan data yang paling kecil. Ini kita memakai rumus range, yaitu dilambangkan dengan R besar. Nah, rumusnya ini X max dikurangi X min, yaitu X max-nya ini data terbesarnya, yaitu adalah 1064, kemudian dikurangi data terkecil yaitu X min, datanya itu 15. Nah, untuk range-nya sendiri R-nya hasilnya itu 1049. Kemudian yang ketiga, tentukan banyaknya kelas interval yang diperlukan. Di antaranya dapat menggunakan aturan Sturges, yaitu menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Hasilnya dibulatkan. Mengapa dibulatkan? Karena menyesuaikan dengan data yang ada. Karena kan kita di sini mengambil data tabel dari tahun 2018. Nah, biasanya pembulatan ke atas untuk data yang ada N sama dengan 34 provinsi. N yaitu nilai atau banyaknya provinsi pada tahun 2018, yaitu ada 34 provinsi. Nah, rumusnya yaitu K itu kelas. Kelasnya yaitu 1 ditambah 3,3 log N, kemudian 1 ditambah 3,3 log 34. N-nya itu sama dengan jumlah provinsi pada tahun 2018, yaitu sebesar 34. Kemudian langsung saja K kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,53. Nah, hasilnya adalah 6,53. Lalu hasilnya mengapa langsung 7? Nah, ini kan 6,053 itu mendekati ke angka 7 ya. Jadi kan pembulatan itu 50 ke atas, bulatkan 50 ke bawah, tidak bisa dibulatkan. Nah, jadi kita di sini dibulatkan angkanya 7. Yaitu yang selanjutnya 4, tentukan panjang kelas interval I besar. I sama dengan, nah di sini kita menggunakan rumus I sama dengan rentang. Nah, ini ya, rentang dibagi banyaknya kelas. Ya, sama dengan R dibagi banyak kelas, kemudian banyak kelasnya yaitu ini ya. Nah, range hasil ini 1049 dibagi 7. Nah, kelas itu ada 7, yaitu sama dengan
di 149,85. Nah, di sini kita dibulatkan kembali 150. Yang kelima, dengan I sama dengan 150 dan memulai dengan data yang lebih kecil sama dengan 15, maka kelas pertama berbentuk 15 dikurangi 164. Kelas kedua 165 dikurangi 314. Kelas ketiga 315 dikurangi 464 dan seterusnya. Next, nah di sini ada perolehan data-datanya ya. Di antaranya ada data interval, data turus, kemudian frekuensi. Nah di sini yang tadi data ini 15 kurangi 164 itu tadi perolehan yang tadi ya. Ini nih. Nah ini rumus ini sama dengan rentang banyak kelas ya. Hasilnya kan ini 164. Nah dikarenakan ini. Nah untuk turus, mengapa di sini ada angka Romawi 1111 sampai 12, kemudian frekuensinya langsung saja sesuai dengan Romawi-nya, hasilnya 12, di frekuensinya ditulis 12. Dikarenakan untuk turus dan frekuensi perhitungan maupun pembuatannya melalui aplikasi SPSS khusus untuk pembuatan turus, frekuensi, diagram, dan histogram dan sebagainya. Nah, di sini kita menuliskan catatannya jika data frekuensi sudah ditemukan, kolom turus atau bisa disebut tol dihilangkan seperti data 2 ini nih. Data 2 ini menjadi distributif absolut. Untuk turus ini bisa dihilangkan saja ya. Oke, lanjut. Oke, di sini ada data selanjutnya, tetapi di sini ada data tepi bawah dan tepi atas. Nah di sini kita menggunakan rumus tepi bawah sama dengan batas bawah dikurangi 0,5, sedangkan ini untuk tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Kenapa di sini di tepi bawah kok hasilnya 14,5? Nah, kenapa? Nah, karena ini kita mau menggunakan rumus tepi bawah 15 dikurangi 0,5. 15 kurangi 0,5 kan hasilnya 14,5. Nah langsung saja kita tuliskan kawan-kawan, di tepi bawahnya 14,5. Selanjutnya untuk tepi atas, nah di sini kita menggunakan rumus kembali. Nah di sini udah ada rumusnya ya, karena hukumnya mengganti yang ada di rumus. Tepi bawahnya 164,5. Nah tadi kan sudah dibahas ini menurut fungsi. Nah untuk tepi atas, kenapa hasilnya 314,5 aja? Nah, di sini kan kita menggunakan rumus ya tepi atas. Kita kalau ada data tepi atas ditambahkan 0,5, sedangkan untuk tepi bawah rumusnya dikurangi 0,5. Ya begitu ya kawan-kawan. Oke, kita lanjut. Nah, untuk distribusi absolut diantaranya ada dua ya. Diantaranya ada daftar distribusi absolut, yaitu jumlah bilangan yang menyatakan banyaknya data pada suatu kelompok tertentu apa adanya. Contoh gambar. Bentar ya. Nah yang kedua, distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif yaitu suatu jumlah presentasi yang menyatakan banyaknya data pada suatu kelompok tertentu. Frekuensi relatif disingkat FREL atau F dalam kurung persen, karena biasanya dinyatakan dengan persen, ditentukan dengan aturan. Nah di sini kita ada rumus kembali, yaitu frekuensi distributif relatif sama dengan frekuensi kumulatif dikali 100% dibagi banyaknya data n. N itu di sini kita menyebutnya banyak data. Nah oke, lanjut. Nah ini data yang tadi. Untuk menghitung distribusi frekuensi absolut dan relatif. Nah, di sini kita melihat data kembali nih. Ada data distribusi absolut, data distribusi relatif. Nah, ini ya, untuk data distribusi absolutnya sudah ada ya di sini. Nah, untuk data distribusi relatif, nah di sini kenapa sih kok ada perperan, ada pecahan? Kenapa sih kok ada pecahan-pecahannya? Kan tadi kan sudah ada rumusnya. Kita memakai rumus. Nah, misalkan ini ya, nilai interval itu kan ini, frekuensinya 12. Nah, untuk perhitungannya, kenapa 12 per 34? Kenapa enggak 15 per 164 atau dan sebagainya? Nah, dikalikannya juga kenapa enggak 1%, 2%, 3%, 4%, 5%?
Nah, kita per rumus per itu kan per 100 ya kan. Oke. Nah, untuk 12/34, 12-nya ini frekuensi. Untuk 34-nya jumlah banyaknya provinsi pada tahun 2018 dikalikan persen, yaitu 100%. Nah, ini hasilnya 35,2 ya. Ini saya menggunakan kalkulator karena sudah dihitung. Hasilnya 35,2% nonton. Nah, untuk April-nya sama karena hasil dari perhitungan. Oke. Oh, ini juga sama ya hasilnya. Ini 8 frekuensi. Cuman di sini 8/34. 34 itu yaitu banyaknya provinsi pada tahun 2018 dan angka 8 itu diperoleh dari frekuensi. Hasilnya 23,52%. Untuk April-nya itu hasil dari perhitungannya. Dan selanjutnya dan seterusnya dan sebagainya dan lain-lain. Nah, ini saya cukup. Oke. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih banyak. Nah, salam. Di sini saya akan presentasi dari teman saya yaitu daftar distribusi polut dan distribusi relatif. Ada pula daftar distribusi dikenal dua macam distribusi, yaitu distribusi frekuensi kumulatif lebih dan frekuensi kumulatif lebih dari didefinisikan sebagai jumlah nilai amatan yang lebih dari atau sama dengan nilai di bawah pada tiap-tiap kelas. Frekuensi kumulatif lebih dari dinamakan FR lebih dari 2. Distribusi frekuensi kumulatif kurang dari frekuensi kumulatif didefinisikan sebagai jumlah frekuensi semua nilai amatan yang kurang dari nilai atas pada tiap-tiap kelas. Frekuensi kumulatif dinamakan FR kurang dari. Menghitung data distribusi frekuensi kumulatif lebih dari dan kurang dari. Menghitung data distribusi frekuensi kumulatif lebih dari dan kurang dari. Ini ada data di kumulatif lebih dari, ini nilainya 4 kurangi 12 dengan 22 kurang dengan 14 kurangi 3 2 ya, dan 11 kurangi 2 sama dengan 9 dan seterusnya dan 0. Di sebelah kanan ada kurang dari, yang di sini kurangi, jadi 0 ditambah 12 sama dengan 12, 12 ditambah 10, 20, 3, 23 dan seterusnya 4. Di sini ada histogram grafik batang, adalah grafik yang sering digunakan program jumlah desa menurut geografinya 2018. Diagram lingkaran atau picah secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang terdiri dari satu lingkaran satu tipe yang terdiri dari beberapa lingkaran. Histogram adalah grafik berupa gambar di dalam bidang koordinat X, yaitu bentuk gambar. Di sini cara membuat diagram histogram, picture dan program akan dibuat oleh teman saya, itu Arul Ramadan. Ya baik, saya akan lanjutkan dari tahapan presentasi berikutnya ya. Tadi sudah dibahas oleh rekan-rekan saya. Nah, yang ini Muhammad Ridwan sudah menjelaskan bagian frekuensi kumulatif lebih dari dan kurang dari, dan beberapa juga grafik penyajian data dari data Desa Tepi Laut pada tahun 2018 yang kita ambil dari website BPS ya, Badan Pusat Statistika. Nah, di sini diagram lingkaran dan di sini histogram. Nah, lalu saya di sini akan mempraktikkan menggunakan aplikasi SPSS. Ini saya sudah menginputkan jumlah desa tepi laut ya, yang pada slide nomor 5 ini ya. Saya sudah inputkan ke dalam aplikasi SPSS. Saya berikan nama variabel desa ya. Lalu bagaimana sih untuk mencari variabel keduanya? Untuk mengelompokkan data-data ini kan dari 34 provinsi harus dikelompokkan sebanyak 7 kelompok ya. Itu caranya dengan cara kita klik transform, recode into different variables. Kita recode ke variabel yang berbeda.
Setelah itu kita masukkan dahulu di sini variabel desa yang sudah kita inputkan, kita pindahkan ke kanan ya. Nah, lalu kita beri nama untuk variabel baru. Kita beri contoh misalkan kelompok frekuensi. Di sini jangan memakai spasi ya. Nah, kita hang, lalu kita klik old and new values atau data terlama dan data yang terbaru. Nah, di sini kita masukkan ya variabelnya ya. Ini kita masukin jaraknya ya. Data 15 sampai 164. Nah, di sini value pertama kita tambahkan add. Nah, lalu 165 kita lihat dulu datanya. Tadi 65 sampai 314 ya. Sampai 314. Ini kita masukkan golongan kedua, kita tambahkan 315, kita sampai data ketiganya 464. Lalu kita masukkan untuk value ketiga, masukkan ketiga. Nah, kita tambahkan lagi rank berikutnya 465 sampai 614. Value-nya bagian nomor 4 ya. Tambahkan. Lalu di sini ada 615 dan sampai 764. 615 sampai 764. Value-nya masuk ke bagian pengelompokan nomor 5. Nah, di sini 765 sampai 914. 914 masuk ke bagian nomor 6. Terus 915 sampai dengan 1064. Nah, benar ya. Setelah itu kita masukkan ke bagian nomor 7. Setelah kita menginputkan value-nya dan rank ya, jaraknya antar kelas ya, interval. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, di sini masih ada desimalnya ya. 00 ini kita buang saja dengan cara klik variabel view. Desimalnya kita kurangi sampai 0 ya. Nah, sudah ada ya pengelompokannya. Lalu untuk menjadikan variabel pertama dan variabel kedua menjadi sebuah grafik penyediaan data, yaitu dengan cara klik analyze, descriptive statistik ya, lalu frekuensi. Dan di sini kita masukkan variabel kedua yang sudah kita buat, kelompok yang frekuensi. Nah, di sini kita statistik. Di sini kita bisa mencari sesuai yang kebutuhan kita. Misalkan kita mencari mean, median, dan zoom. Ya, lalu continue. Di sini subnya kita ingin misalkan histogram ya. Ini pakai normal dulu. Oke, lalu continue, klik OK ya. Kita tunggu beberapa saat. Ini statistiknya akan menunjukkan frekuensi ya. Total frekuensi yang tadi 1283 yang seperti di saya presentasikan ya, kelompok saya frekuensinya sama. Nah, frekuensi ini diambil dari output di aplikasi SPSS. Sudah sama ya. Nah, di sini programnya sudah muncul ya. Kita munculkan dulu data ya. Nah, ini kita kasih label ya. Labelnya berupa angka-angka ya. Kita close. Nah, ini sudah ada ya. Frekuensi 12, 8 ya, sesuai ya. 8, 3, 2, 3, 1, dan 5. Nah, lalu kita bagaimana ingin membuat untuk diagram lingkaran? Sama saja, kita klik analyze, deskripsi graf statistik, frekuensi, ke menu charts kembali, kita pilih misalkan diagram lingkaran. Nah, di sini kita pakai persentase, misalkan ingin melihat secara persentase. Kita klik OK kembali ya, kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini kan masih hanya bentuk lingkaran pie-nya ya, belum ada persentasenya. Caranya gimana? Klik 2 kali. Nah, sini show data label, labelnya kita munculkan. Di sini persennya sudah mulai muncul ya. Nah, setelah tadi kita munculkan presentasenya, di sini akan kita hasilkan ya. Untuk diagram lingkaran tadi kita ya di sini ya, kita bagi dua layarnya dengan layar output ini ya. Kita geser ya.
Tadi pada slide nomor 14 ya, persentasenya sama ya, namun untuk di SPSS lebih detail lagi ya, 14,71. Nah, sedangkan diagram lingkaran yang saya buat di aplikasi PowerPoint itu akan dibulatkan ya ke angka ke depan ya. Katanya sama ya. Lalu kita untuk diagram yang lainnya kita analis lagi ya. Start ya, sekarang lancar ya. Kita langsung muncul lagi ya, show data ya. Ganti warnanya ya. Nah, di sini membentuk diagram batang ya, frekuensinya dan persentasenya. Nah, untuk bagian histogram ini menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Kita contohkan saja ya. Kita pindah saja histogramnya ya. Kita pindahkan yang luas ini ya. Nah, histogram ini diambil dari data yang sudah kita inputkan bin frekuensi kumulatif ya, dari sistem data ya, data analisis, terus histogram ya, baru kita tentukan jumlah desa dan batas atas ya, bin rank. Di sini untuk histogram kita reset saja ya, kita akan desainnya ke bentuk normal kembali ya dulu. Nah, cara membuat histogramnya yaitu dengan cara kita klik batangnya ya, kita format data series, langsung kita ke bagian fill, picture or texture ya. Kita cari di sini menggunakan gambar ya, input gambar yang sudah kita siapkan. Ini kita misalkan dengan logokan seperti ini ya. Nah, di sini kan masih gambarnya satu ya, gede gini. Caranya menggunakan metode stack di sini. Ya. Nah, begitulah ya caranya untuk membuat histogram. Ini yang data pertama, frekuensinya ada, value-nya ada 12. Kita misalkan tadi ya, stacknya 1 misalkan ya. Jadi di sini ada 12 gambar rumah ya, 1, 2, 3, 4 sampai 12. Di sini lambangnya 1 ya, 1. Di sini 2, value-nya 2 lambang rumahnya. Kita bisa mengganti lagi di format data series. Nah, di stack ya, dan skala switch-nya misalkan kita hitungnya per data itu 2, itu jadi 1 unit ya. Nah, jadi yang 12 tadi cuma hanya 6 rumah ya, tengahnya dari data. Oke, baik, itu saja yang bisa kami presentasikan dari kelompok 1 untuk mengenai presentasi frekuensi distribusi data dan penyajian grafik data dari data yang kami peroleh dari website BPS, yaitu Badan Pusat Statistika, dari desa tepi laut seluruh Indonesia pada tahun 2018. Mohon maaf bila dalam pembuatan video dan penjelasan kami masih banyak yang belum sesuai. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi bekal dan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.